Di video kali ini, kita akan belajar materi IPA, yaitu mengenai wujud benda dan sifat benda. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Nah, teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, tahukah teman-teman, benda-benda di sekitar kita ada banyak sekali macamnya. Ada yang asalnya dari makhluk hidup dan juga ada yang buatan manusia atau benda tak hidup. Nah, teman-teman, berdasarkan bentuk, sifat, serta penyusun partikelnya, seluruh benda di sekitar kita ini bisa dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu benda padat, benda cair, serta benda gas. Nah, teman-teman, pada dasarnya, setiap zat tersebut tersusun dari partikel-partikel yang saling berkaitan. Partikel-partikel ini ukurannya sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Perlu teman-teman ketahui juga, semua benda yang ada di sekitar kita ini mempunyai kesamaan atau ciri-ciri, yaitu memiliki massa dan volume atau menempati ruang. Nah, teman-teman ada yang tahu apa sih massa dan volume itu? Iya betul, massa yaitu banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda. Massa dapat diukur menggunakan timbangan dan lain sebagainya. Sedangkan volume yaitu ukuran ruang atau kapasitas isi yang ditempati oleh suatu benda. Atau dengan kata lain, volume merupakan penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui sifat-sifat dari benda padat. Sifat yang pertama yaitu memiliki berat dan massanya tetap. Nah teman-teman, hal ini dapat kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam tempat, misalnya gelas. Nah teman-teman, berat dan massa pensil akan tetap sama, tidak akan berubah menjadi ringan atau lebih berat. Selanjutnya, sifat yang kedua yaitu bentuk dan volumenya tetap walau tempatnya berubah. Nah, hal ini dapat kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam tempat, misalnya gelas. Volume pensil akan tetap sama dan bentuk pensil tidak akan berubah menjadi gelas. Sifat benda padat yang ketiga yaitu benda padat dapat digenggam. Nah teman-teman, kita dapat menggenggam atau menyentuh benda padat secara langsung dengan tangan kita. Sifat benda padat yang keempat yaitu dapat berubah bentuk dengan cara tertentu, misalkan dengan cara dipukul, ditekan, dipotong, dan lain-lain. Nah teman-teman, tanah liat adalah benda padat yang dapat diubah bentuknya, misalnya menjadi piring, gelas, guci, dan sebagainya. Kemudian sebagai contoh lagi, kayu dapat diubah menjadi meja, lemari, kursi, dan sebagainya. Sifat benda padat yang kelima yaitu ada benda padat yang keras berat, benda padat yang keras ringan, dan benda padat yang lunak. Jadi ada 3 kelompok ya teman-teman. Nah, benda padat yang keras berat contohnya besi, batu bata, kayu, dan lain-lain. Selanjutnya, benda padat yang keras ringan contohnya kapas, kain, batu apung, dan lain-lain. Lalu ada benda padat yang lunak contohnya plastisin, tanah liat, mentega, dan lain-lain. Selanjutnya, sifat benda padat yang keenam yaitu dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Nah, teman-teman, es adalah benda padat yang dapat berubah wujud menjadi cair ketika dipanaskan atau disimpan di suhu ruangan. Lalu contoh yang lainnya, kapur barus merupakan benda padat yang bisa berubah wujud menjadi gas
dan lama-lama akan habis ketika didiamkan atau disimpan pada lemari pakaian. Selanjutnya, sifat benda padat yang ketujuh yaitu memiliki susunan partikel benda yang beraturan, partikel tidak dapat bergerak, dan jarak antar partikel benda rapat. Nah, teman-teman, bisa teman-teman lihat ilustrasinya pada gambar. Benda padat adalah jenis benda yang partikel penyusunnya sangat rapat dan teratur. Selain itu, gaya tarik antar partikel pada benda padat sangat kuat. Karena itulah, benda padat punya bentuk yang solid dan tetap. Karena bentuknya yang solid dan tetap, benda padat justru dimanfaatkan sebagai wadah untuk jenis benda lain, yaitu benda cair dan benda gas. Nah, teman-teman, berikut ini adalah contoh benda padat yang sering kita temui dalam lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, contohnya yaitu ada es, kayu, plastik, kain, batu, besi, kaca, tanah, dan lain-lain. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui sifat-sifat dari benda padat. Selanjutnya, teman-teman akan mengetahui sifat-sifat dari benda cair. Berikut penjelasannya. Sifat benda cair yang pertama yaitu bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya atau wadahnya, tetapi volumenya tetap. Nah, teman-teman, hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan air ke dalam wadah yang berbeda. Air akan berbentuk seperti mangkuk jika kita pindahkan ke mangkuk, dan berbentuk seperti botol jika kita pindahkan ke dalam botol. Namun, volume atau jumlah benda cair tidak berubah meski wadahnya bisa kita ubah-ubah. Sifat benda cair yang kedua yaitu bentuk permukaan benda cair yang tenang dan selalu datar. Nah, teman-teman, bentuk permukaan benda cair yang tenang berbeda dengan bentuk cair yang bergejolak. Hal ini terlihat pada wadah yang tembus pandang. Walaupun wadahnya dimiringkan, permukaan benda cair yang tenang tetap datar. Bagaimanapun cara kamu memiringkannya, permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Selanjutnya, sifat benda cair yang ketiga yaitu benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, teman-teman, hal ini dapat dilihat pada aliran air atau selokan yang ada di rumahmu yang terus mengalir menuju sungai yang letaknya lebih rendah. Atau bisa dilihat pada air terjun yang mengalir deras dan jatuh melalui tebing yang curam. Sifat benda cair yang keempat yaitu benda cair menekan ke segala arah. Nah, teman-teman, hal ini dapat kita lihat ketika air ditumpahkan ke atas permukaan yang datar, maka air akan menyebar ke segala penjuru, baik ke kanan, ke kiri, ke depan, maupun ke belakang. Selain itu, kita juga bisa mengamati ketika air yang dimasukkan ke dalam suatu wadah secara penuh. Kemudian, kita melubangi bagian bawah wadah tersebut dengan beberapa lubang dan dengan arah yang berbeda-beda. Dari situlah kita dapat menjumpai bahwasannya air akan keluar dari semua lubang tanpa membedakan posisi lubang tersebut. Selanjutnya, sifat benda cair yang kelima yaitu memiliki massa dan berat. Nah, teman-teman, hal ini dapat kita buktikan dengan membandingkan antara ember kosong dan juga ember yang terisi dengan air. Maka, apabila kita mencoba mengangkatnya, kita akan bisa mengetahui perbedaannya. Ember yang terisi air tentu saja akan lebih berat daripada ember kosong yang tidak diisi dengan air. Jadi, dari perbandingan tersebut dapat kita ketahui bahwa air memiliki massa dan berat. Sifat benda cair yang keenam yaitu menempati ruang. Nah, teman-teman, kita dapat mengamati sifat ini
pada air yang ada di dalam gelas, botol, ember, dan lain sebagainya. Maka, apabila kita memasukkan air ke dalam wadah apapun, tidak akan pernah terjadi bahwa lubang wadah tersebut tidak cukup untuk dimasuki air. Sekecil apapun lubang wadah, pasti akan bisa dimasuki oleh air karena sifatnya yang menempati ruang. Selanjutnya, sifat benda cair yang ketujuh dapat melarutkan beberapa zat. Nah, teman-teman, kita dapat mengetahui sifat ini apabila air dimasuki garam, maka akan terasa asin setelah kita mengaduknya. Dan apabila kita telah mengaduk-ngaduk gula maupun garam, maka wujud zat gula dan garam yang dimasukkan akan perlahan-lahan menghilang dan melebur menjadi rasa. Selain rasa, kita juga bisa memperhatikan melalui warna. Saat kita menambahkan zat warna ke dalam air, maka air yang semula berwarna jernih akan menjadi keruh karena lelehnya zat warna tersebut. Nah, teman-teman, sifat benda cair yang kedelapan yaitu meresap melalui celah-celah. Nah, sebagai contoh nyata, air yang kita tuangkan di atas permukaan tanah yang kering, maka lama-kelamaan air tersebut akan habis. Hal ini karena di dalam tanah terdapat celah-celah yang sangat kecil yang dapat digunakan air untuk meresap. Dan ini pula yang menjadikan mengapa air yang menempati satu ruang, maka tanah yang ada di sekitarnya akan ikut basah meskipun tanah tersebut tidak dialiri air secara langsung. Oke, selanjutnya sifat benda cair yang kesembilan mempunyai sifat kapilaritas. Nah, teman-teman, kapilaritas yaitu gaya yang dimiliki oleh air untuk melawan gravitasi. Nah, teman-teman, sebagai contoh, untuk membuktikan adanya sifat ini, kita bisa mengamati dari ujung kain yang terkena air. Jika hanya ujung kain yang terkena air, maka air tersebut lama-kelamaan akan membasahi bagian kain yang lainnya, meskipun berada di tempat yang lebih tinggi. Contoh lainnya yaitu hal yang terjadi di lampu minyak dan kompor minyak. Sumbu lampu minyak atau kompor minyak yang selalu terbakar karena minyak yang berada di dasar wadah terangkat ke bagian ujung sumbu karena adanya sebuah gaya kapilaritas. Sifat benda cair selanjutnya yaitu dapat berubah wujud menjadi benda padat atau gas. Nah, teman-teman, sebagai contohnya, air apabila dipanaskan dalam suhu tertentu dan dengan jangka waktu tertentu, maka akan bisa berubah menjadi uap. Nah, uap air ini merupakan wujud dari benda gas. Lalu contoh lainnya yaitu apabila air didinginkan dalam lemari pendingin, maka air tersebut akan berubah menjadi es. Selanjutnya, sifat benda cair yang ke-11 yaitu gerak antar partikelnya bebas dan gaya antar partikelnya cukup kuat. Nah, bisa teman-teman lihat di ilustrasi di samping, gerak antar partikel penyusun benda cair agak bebas dan renggang. Pada partikel zat cair ini mungkin lebih bebas dibanding zat padat, akan tetapi tidak sebebas seperti zat gas. Nah, teman-teman, selanjutnya gaya antar partikel pada zat cair cukup kuat, namun gaya partikel ini tidak sekuat partikel yang terdapat pada benda padat. Nah, teman-teman, berikut ini adalah beberapa contoh benda cair. Ada air, madu, sirup, minyak, dan lain-lain. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui sifat-sifat dari benda gas. Nah, sifat yang pertama yaitu mengisi seluruh ruang yang ditempati. Nah, teman-teman, hal ini dapat dibuktikan saat kita meniup balon dengan memasukkan udara ke dalamnya. Semakin kita kuat meniupnya, semakin banyak pula udara yang masuk ke dalam balon tersebut. Alhasil, balon tersebut akan mengembang. Nah, teman-teman,
Itu menjadi bukti bahwa udara telah memenuhi seluruh ruangan yang ada di balon tersebut. Sifat benda gas yang kedua yaitu ada di segala tempat. Nah teman-teman, benda gas dapat ditemukan di mana-mana, baik itu di rumah, di jalan, atau di lingkungan manapun. Ruang kosong dimanapun berada akan ditempati benda gas atau udara. Nah teman-teman, manusia juga dapat bertahan hidup karena menghirup oksigen yang merupakan salah satu benda gas. Meskipun wadah atau tempatnya terlihat kosong, sebenarnya wadah tersebut tetap diisi zat gas atau udara. Dan meski tak dapat dilihat dengan mata, akan tetapi udara tersebut dapat dirasakan oleh kita. Selanjutnya, sifat benda gas yang ketiga yaitu menekan ke segala arah. Nah, teman-teman, dapat kita buktikan ketika kita meniup sebuah balon atau kantong plastik. Maka, balon atau kantong plastik tersebut akan mengembang ke seluruh arah. Itu karena balon atau kantong plastik ikut tertekan oleh gas yang menyebar saat ditiupkan. Selanjutnya, sifat benda gas yang keempat yaitu memiliki massa dan berat. Nah teman-teman, meski kasat mata, benda gas memiliki massa atau berat loh. Sebagai contoh, beban ban motor yang sudah diisi udara akan lebih berat ketimbang ban motor yang kempes. Nah teman-teman, selanjutnya sifat benda gas yang kelima yaitu jarak antar partikelnya berubah-ubah. Nah, bisa teman-teman lihat ilustrasinya di gambar, sama seperti benda padat dan benda cair, benda gas juga memiliki partikel penyusun. Jarak antar partikel penyusun dalam benda gas lebih sering berubah-ubah. Partikel pada benda gas juga dapat dikatakan tidak tetap, sehingga hal ini menyebabkan bentuk benda gas selalu berubah dan tidak menentu. Sifat benda gas yang ketujuh yaitu susunan partikelnya tidak teratur. Nah teman-teman, selain jarak yang tidak tetap, susunan antar partikel pada benda gas juga tidak teratur. Hal ini tidak sama seperti benda padat dan benda cair. Partikel penyusun pada benda gas ini pada dasarnya memang sangat tidak beraturan. Selanjutnya, sifat benda gas yang kedelapan yaitu gaya tarik antar partikelnya lemah. Nah teman-teman, gaya tarik menarik antar partikel pada benda gas juga cenderung lemah. Bahkan dapat dikatakan bahwa gaya tarik menarik antar partikel benda gas hampir tidak ada sedikit pun. Sifat benda gas yang kesembilan yaitu gerakan partikelnya sangat bebas. Nah teman-teman, gerakan partikel pada benda gas memang sangat bebas dan mampu bergerak secara terus-menerus. Nah teman-teman, berikut ini adalah beberapa contoh dari benda gas. Ada uap, awan, udara, asap, dan LPG. Nah teman-teman, LPG ini merupakan gas minyak bumi yang dicairkan dan dimasukkan ke dalam wadah atau tabung gas. Nah teman-teman, tadi teman-teman telah belajar serta mengetahui apa saja wujud benda dan sifat benda, serta contoh-contoh benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, jadi dari pembelajaran kita kali ini, dapat kita simpulkan bahwa di bumi ini, kita dapat menemukan berbagai macam jenis benda-benda yang berbeda. Nah teman-teman, ada 3 jenis wujud benda yang dapat kita temukan di bumi ini, yakni benda cair, benda padat, dan benda gas. Benda juga memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki massa dan volume. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.